Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Aqua HD. Kali ini saya akan memberitahukan bagaimana kalau kita ingin membuat tabung CO2 DIY ya, dari tabung apart ya, yang bekas maupun yang baru. Terserah teman-teman. Tentunya kita tidak bisa menggunakannya langsung ya, ada beberapa part-part yang harus kita beli. Di sini saya akan memperlihatkan kalau kita ingin membuat tabung yang 1 kilo sampai yang 6 kilo. Nah, pertama kita bahas mengenai ukuran dulu ya. Nah, di sini saya ada yang 1 kilo ya, tabungnya seperti ini. Sebetulnya ada lagi yang 3 kilo juga 6 kilo, cuman nggak saya bawa ke sini dikarenakan mejanya terbatas ya, kecil. Yang terpenting itu kita harus ketahui dulu jenis palpenya itu, soalnya tiap tabung itu beda ukuran palpenya. Nah, mengenai ukuran palpe, sebetulnya yang beda ukuran drat ininya nih, drat palpenya ini sama ininya itu, nah sama lubang ini, cuman yang 1 kilo. Nah, yang di atas 1 kilo seperti 3 maupun 4, 5 itu sama. Jadi yang beda itu cuman yang 1 kilo. 1 kilo ini biasanya lebih kecil. Nah, lalu ukuran berapa sih kalau kita misalkan mau membuat yang 1 kilo ya. 1 kilo ini kita buka dulu. Nah, kalau yang 1 kilo ini bisa dilihat beda kan. Saya kurang tahu kalau jenis ukuran drat ininya nih, drat ini saya kurang tahu ya kalau perbedaan yang 1 kilo sama yang ke atasnya. Tetapi kalau yang ukuran di atasnya 1 kilo itu biasanya sama nih, ukuran ininya itu sama, ininya juga sama. Nah, kita bahas dulu yang 1 kilo. Oh ya, sebelum itu perlu kita ketahui dulu jenis tabung apart itu kan macam-macam kan. Ada yang powder, ada yang diisi chemical, ada juga yang diisi gas CO2 langsung. Nah, biasanya kalau gas CO2 langsung ini, yang tabung apart yang isinya CO2, biasanya itu si lehernya ini itu lebih panjang ya. Jadi kan tekanan CO2 itu kan lebih tinggi kan dibanding kalau kita punya tabung apart yang cuma diisi powder atau chemical dan lain-lain. Itu kan nggak terlalu tinggi ya tekanannya. Berbeda kalau CO2 kan itu tinggi banget. Makanya kalau yang apart tabung CO2 itu si lehernya itu panjang, juga si palpenya ini juga dratnya sama juga panjang. Jadi biar lebih safety. Tentunya juga ketebalan si tiap tabung apartnya itu lebih beda ya kalau yang CO2. Nah, untuk kali ini saya akan mempraktekannya buat tabung yang untuk powder ya. Biasanya kalau powder ini harganya juga lebih sedikit murah ya dibanding yang buat CO2 langsung. Kalau teman-teman misalkan mau membeli tabung apart CO2 yang diisi CO2, itu kan lebih mahal kan harganya. Mending beli yang tabung asli yang buat aquascape tuh, yang CO2 yang 5 kilo. Itu kan lebih murah. Setahu saya yang tabung apart 2 kilo itu yang isi CO2 langsung itu udah jutaan kan. Udah hampir 2 juta saya pernah lihat di online. Nah, kalau daripada beli yang itu, mending beli yang khusus buat aquascape. Itu kan ada kan yang 5 kilo. Itu kan isinya juga lebih banyak, juga emang dikhususkan buat aquascape itu kan. Ada regulatornya juga, kita nggak perlu merakit-rakitnya lagi. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana kalau kita ingin membuatnya dari bekas tabung apart yang powder. Biasanya kan sering banyak tuh yang nanya-nanya itu di grup maupun di
kolom komentar kan, biasanya di kolom komentar YouTube kan biasanya suka ada itu ukuran itu, nama alatnya apa tuh, sambungannya ukurannya berapa. Nah, untuk ini akan saya jawab nih sejelas mungkin ya. Nah, jadi pertama itu kita harus tahu dulu ukuran juga jenis si drat apa ya namanya, drat ininya nih. Kita harus tahu dulu jenis dratnya, soalnya meskipun ukurannya sama, misalkan 1/4, tapi kalau berbeda jenis itu gak akan masuk ya. Saya contohin. Nah, ini pneumatik ya, namanya pneumatik control atau CO2 control atau apa ya namanya. Pokoknya pneumatik lah disebutnya ya. Nah, sebetulnya ini tuh ukurannya 1/4 ya, kalau ya 1/4, dan ini juga 1/4, cuman karena ini berbeda jenis jadi gak bakal masuk. Oh, susah, padahal kan ini ukurannya sama nih 1/4, tapi karena berbeda jenis susah kan, jadi gak masuk. Nah, caranya kita ketahui dulu. Nah, sebetulnya jenis yang ini tuh yang buat palpe ini disebut drat SAE ya, SAE nanti. Nah, kalau yang ini disebut NPT. Nah, jadi teman-teman nanti beli aja, cari ya di online shop, cari sambungan atau konektor atau adapter drat luarnya itu SAE menuju drat dalam buat ini yang NPT. Atau gak usah cari deh, nanti saya bantu buat ditulis di kolom deskripsi ya kalau teman-teman mau beli barangnya. Soalnya ini barangnya udah lama banget, udah saya bongkar. Nah, kalau teman-teman awal beli, si ujungnya ini biasanya kalau SAE itu kayak gini nih. Nah, ini sebetulnya buat yang 1 kilo ke atas, buat yang 3 kilo ya, 3 kilo ke atas. Nah, yang biasanya perbedaannya itu kalau SAE ini ujungnya ini seperti ini. Nah, sedangkan yang NPT itu kayak gini. Makanya beda kalau kita meskipun sama ukuran, kalau kita berbeda jenis ya gak akan masuk. Oke. Nah, sebetulnya yang ini juga awalnya seperti ini ujungnya. Seperti ini, cuman kendalanya karena ini terlalu panjang kan ya, terlalu panjang. Jadi kalau kita masukin ke palpenya itu jadi masih mentok gitu, masih nggak masuk semuanya, si dratnya itu cuma sebagian gitu kan. Sebetulnya sih bisa diakalin, ada beberapa cara ya triknya. Yang pertama itu kita kikis, jangan dipotong tapi dikikis menggunakan selepan ya, menggunakan gerinda tangan atau apapun itu. Kikis sampai jangan terlalu pendek, pokoknya ukur aja deh sampai si ini benar, si ujung, nah sampai si ujungnya ini mengenai si ujung ini. Kenapa harus begitu? Soalnya biar meminimalisir kebocoran. Nah, kalau udah pas, misalkan jangan terlalu pendek ya, kalau terlalu pendek itu berbahaya, bisa loncat gitu kan karena dratnya kurang. Dikit aja, coba-coba dikit, pasangin dikit, pasangin, belum pas terus aja. Nah, kalau udah misalkan udah kayak gini nih, udah pas, nah itu baru udah cocok. Cara kedua biasanya sebetulnya sih agak ribet ya kalau menggunakan cara kedua ini. Kalau menurut saya agak ribet ya, tergantung teman-teman mau pilih cara yang mana. Kita perlu menggunakan tambahan lem silikon tuh, yang lem besi ya, yang seperti ini, lem Dexton ya biasanya yang dicampur itu. Nah, biasanya itu bagus, kita nggak perlu slab. Cuman kalau saya menggunakan itu biasanya
suka belepotan gitu kan di sininya itu. Dikarenakan saya buat jualan lagi kan, saya buat jual lagi di toko, belum belum rencana buat pengiriman online, jadi harus rapi. Nah, makanya saya memilih di slab aja, di tipis-tipisin, dipendekin si ininya. Oke. Nah, udah saya jelasin kan tadi, sebetulnya ini sebelum di slab ini, sebelum dikikis itu seperti ini ujungnya. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita tambahin seal tip yang sebanyak mungkin, baru deh kita masukin. Nah, ini tuh namanya, biar saya jelasin, adapter konektor male SAE 1/4. Nah, yang ini SAE 1/4, yang ini female atau betinanya atau drat dalam yang NPT 1/4 buat ini. Jadi karena ini gak bisa masuk, nah kita harus pakai adapter biar masuk, karena kan beda jenis. Karena kan beda jenis ya. Kira-kira seperti ini ya pemasangannya. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa nanti dikencengin pakai kunci tang. Nah, kalau udah seperti ini, baru deh kita tinggal pasang aja. Oh iya, ada satu tahapan lagi. Bagaimana kalau misalkan supaya si ini kalau kita biarin gini kan, si CO2-nya gak mungkin keluar kan ya. Nah, jadi kita harus ada suatu alat atau apapun itu caranya supaya ini neken terus. Jadi caranya itu seperti ini nih. Ini udah saya buatin. Nah, pertama kita bor bagian ininya, papenya, bor atas bawah. Setelah masuk, baru kita kasih baut ya sama murnya yang panjang. Kalau lebih bagus lagi yang merek apa itu ya, kupu atau kembang atau kuping atau apa ya, yang jadi itu lebih enak, lebih simpel memutarnya. Cuman karena di wilayah saya kemarin cari-cari gak ada yang kayak gini ya, jadi gak apa-apa lah. Ada lagi, kita kalau kita gak punya alat buat ngebornya, kita cukup menggunakan karet gelang ya, karet biasa. Kita cukup menggunakan 2 atau 3 karet gelang, lilit-lilit seperti biasa. Kalau misalkan udah 3 tapi belum neken, itu jangan ditambahin lagi, biarin aja. Soalnya begitu kita tekan sekali, itu otomatis nggak akan baik lagi. Jadi pas begitu kita tekan, kalau udah ada 2 atau 3 karet, biasanya ini akan neken terus. Nah, kalau kita mau matiin, kita tinggal ginian aja, biasa dibuka, direnggangin lagi sedikit, udah langsung tutup lagi. Itu sih lebih simpel menggunakan karet ya. Nah, ada lagi triknya itu seperti kalau teman-teman pernah lihat di grup Facebook atau di penjual tabung apart yang kayak gini kan, biasanya mereka itu gak ada ininya kan, gak ada handle ininya, tapi kok bisa keluar si CO2-nya. Nah, itu jadi mereka itu triknya itu seperti ini. Jadi pertama itu mereka lepas ininya, pakai bor ya, mata bor biasa, dibor sampai lepas. Pokoknya supaya lepas deh ininya, si handle-nya ini. Nah, kemudian mereka itu triknya ini seperti ini. Pertama kita lepas ininya. Nah, pada bagian ini nih, bagian pinnya ini, sebetulnya ini pengatur buat keluarnya si gas yang ada di dalam tabung apart ya. Oh, jadi seperti ini kan. Oh, kalau kita tekan, nah kenapa bisa keluar? Jadi si ininya ini terdorong ke bawah sehingga gas yang ada di dalam tabung apartnya itu keluar lewat celah-celah pinggiran ini. Begitu kita lepas, nah karena ada per, jadi kita tekan lagi,
jadi otomatis tertutup lagi. Nah, bagaimana caranya supaya ininya itu keluar terus ya tanpa menggunakan handlean ini? Nah, caranya kita harus melepas si bagian, jangan dilepas ya, memotong si karet yang ini nih, yang bulat ini nih. Nah, yang karet bulat ini kita kikis pakai cutter, jangan sama besinya ya, tapi yang buat karet ininya, karet sialnya ini kita potong, lepasin. Nah, nanti kalau misalkan meskipun ini tertekan, jadi si CO2 nya tetap keluar, tapi CO2 nya tetap keluar dengan aman ya, maksudnya nggak akan keluar lewat lubang ini nih, soalnya kan ada lubang ini kan, ada karet seal ini kan buat atasnya. Ini kan ada buat karet atas, ini buat, jadi yang dipotong ini cuma bagian ininya nih, ini mah jangan, nanti kalau dipotong bocor kan si CO2 nya. Kalau saya sih lebih suka menggunakan handlean ini ya. Kenapa? Aduh, jatuh. Kalau saya sih lebih menyukai menggunakan handlean ini. Kenapa? Misalkan takutnya kan ada kebocoran di sini. Misalkan begitu kita selesai merakit, terus kita meracik takaran CO2-nya, begitu kita pasang, misalkan udah dipasang, tiba-tiba ada kebocoran di sini. Nah, otomatis kan kalau kita mau memperbaikinya itu kalau kita langsung buka kan nggak mungkin kan, si CO2-nya kan pasti akan keluar kan, akan meledak gitu kan, bahaya, akan terlempar si pneumatiknya ini atau si adapternya ini. Nah, kalau kita menggunakan handlean ini, menggunakan handle-nya seperti ini, kita nggak perlu, kalau udah meracik terus ada kebocoran, kita nggak perlu membuang CO2 yang udah diracik, itu kan sayang kan kalau kita dibuang. Ya, kita tinggal tutup aja pakai ini, udah kita tinggal longgarin, nanti tertutup otomatis, udah deh, tinggal kita perbaikin. Nah, itu sih alasan saya kenapa lebih menyukai yang ada handleannya kayak gini. Nah, jadi itu ya, udah saya jelasin mengenai ukuran. Ukuran berapa sih ya kalau kita mau membuat tabung apart yang sekilo. Saya jelasin sekali lagi. Jadi yang pertama itu kita cari adapter konektor drat luar yang SAE, drat dalam yang MPT buat pneumatiknya. Buat teman-teman kalau masih bingung, nanti saya sertakan di kolom deskripsi link produknya, itu bisa teman-teman langsung beli. Kita lanjut ke yang lebih gede lagi ya, yang 3 kilo 3 kilo sampai 6 kilo. Nah, ini sebetulnya ini saya beli bekas ya. Ini buat yang 6 kilo maupun yang 3 kilo juga cukup, bisa masuk. Soalnya yang 3 kilo udah saya tadi jelasin. Yang 3 kilo ke atas itu ukuran palpanya itu sama semua ya. Nah, untuk yang 3 kilo ke atas, di sini saya dulu beli bekas ya, tabung apart bekas. Kalau beli yang baru itu, kalau nggak salah harganya itu sekitar 160 atau 170 ya, kalau nggak salah, saya lupa lagi. Itu yang baru ya. Kalau ini saya beli bekas, dulu saya dapat 100.000. Nah, kalau teman-teman lihat kok ini agak berbeda ya, apa sih namanya, meteran lah atau apa ya namanya, saya nggak tahu. Barnya atau kita sebut bar ya. Nah, kok ini barnya beda? Biasanya sebetulnya ini sama-sama powder ya, cuman mungkin
beda pembuatannya. Kalau ini kan saya baca mungkin pembuatannya dari luar negeri ya, dari Cina atau dari mana saya kurang tahu. Biasanya sih kebanyakan yang kayak gini kan, maupun yang 1 kilo maupun yang 4 kilo mau yang 1 kilo maupun yang 3 kilo 5, 6, kebanyakan yang kayak gini kan. Cuman ini agak beda, cuman agak apa-apa lah. Yang penting kan ukurannya itu sama ya, seperti yang di negara kita. Nah, kalau ukuran untuk ininya, ini kan malah saya lepas lagi ya. Saya cuma punya satu. Jadi saya punya cadangannya. Waktu itu saya beli 2 yang buat jaga-jaga kan, kalau nanti waktu itu jaga-jaga saya takutnya gagal pembuatannya. Jadi saya beli 2, ternyata pas pembuatan pertama juga udah berhasil. Nah, jadi bahan-bahan yang kalau diperlukan buat yang 3 kilo ke atas itu, pertama kita ketahui dulu ukurannya ya. Nah, ukuran yang buat 3 kilo ke atas sama ininya, jenisnya ya sama, yaitu SAE. Nah, tapi ukurannya beda. Kalau tadi kan nah ini yang 1 kilo kan 1/4 ya, SAE 1/4, SAE 1/4 yang 1 kilo kan tadi. Nah, kalau yang buat 3 kilo ke atas itu ukurannya 3/8. Nah, kalau ini kan yang 1 kilo, saya mencarinya yang 1/4 ke 1/4 lagi. Nah, kalau yang ini yang 3 kilo ke atas, saya kenapa nggak menggunakan ke 1/4, tapi di sini saya menggunakan ke yang lebih kecil, yaitu 1/8. Jadi waktu itu saya cari yang drat luar SAE 3/8 ke drat dalam 1/8 MPT. Ternyata dicari-cari nggak ada yang kalau seperti ini ya. Ternyata saya cari-cari nggak ada. Dan ternyata di akalinya itu kita harus membutuhkan 2 sambungan. Nah, sambungan itu seperti ini. Pertama itu kita harus beli yang konektor adapter yang SAE buat ke apartnya itu 3/8 drat luar. Nah, kalau misalkan udah masuk, ini juga sama seperti yang tadi saya jelasin, harus dikikis dulu ya, mau dikikis maupun dikasih lem. Cuman ini saya dikikis. Nah, jadi kalau kita kikis, si jaraknya itu jadi lebih pas. Nah, saya tambahin karet ya, biar lebih biar meminimalisir kebocoran. Kalau teman-teman tanya itu karet apa, ini namanya karet o-ring. Bisa cari di bengkel maupun di material ya, tinggal bawa aja ininya. Nanti kalau misalkan udah terkikis, tinggal cari aja ke material, ada karet o-ring, misalkan cari aja nih yang cocok buat ukuran segini. Nah, carinya itu jangan pas banget ya. Kalau misalkan dapat o-ring pas dimasukin gampang masuk gitu kan, itu jangan. Carinya itu yang lebih kecilnya lagi, yang lebih sulit untuk dimasukin biar lebih rapat aja. Soalnya kalau kita cari yang pas ya, atau yang kalau kita cari yang pas, biasanya kalau kita pas begitu dikencengin, si karetnya itu malah melar keluar. Hasilnya percuma, nggak akan meredam kebocoran. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan kita cari yang seperti ini, yang SAE 3/8 buat ke pape. Kemudian karena nggak ada buat sambungan pneumatik yang 1/8, jadi kita perlu sambungannya lagi. Nah, ini sambungannya itu sama ya. Kalau ini bukan adapter, namanya reducer. Bedanya reducer sama adapter, kalau adapter itu kan adapter atau menyambungkan 2 jenis hal yang
berbeda jenis ya, misalkan sama ukuran tapi beda jenis, nah itu kita perlu adapter. Tetapi kalau sama jenis tapi beda ukuran, kita memerlukan reducer. Nah, kalau kita misalkan ini udah terpasang ke palpe si apa, nah kemudian kita sambungin si reducernya ini. Nanti kita cantumin ya barangnya di kolom deskripsi, nanti teman-teman tinggal beli aja kalau perlu. Nah kalau ini nggak perlu dikikis ya, kita langsung pasangin aja, soalnya ini udah pas. Kalau pakai kunci ini biasanya lebih masuk lagi ya, lebih masuk ke dalam. Nah terus kita tinggal masukin yang pneumatiknya, kita tinggal masukin. Nah seperti ini. Jadi kenapa terlihat agak lebih panjang? Oh ya, buat teman-teman, kenapa saya nggak menggunakan yang seperti ini lagi, yang 1/4 lagi? Soalnya saya kenapa saya pilih 1/8? Soalnya ditakutkan kan waktu itu saya mungkin satu saat saya pengen menggunakan si plow controlnya itu menggunakan yang stainless ya, yang besi seperti ini, dan sekarang udah kecapaian. Dan tentunya kita nggak perlu mengganti si reducernya, jadi kita cukup mengganti pneumatiknya aja. Dan kenapa saya menggunakan yang stainless ya dibanding pneumatik? Sebetulnya sih pneumatik ini juga bagus ya menurut saya, cukup stabil si bubble counternya. Nah kegunaan kita menggunakan handle kayak gini itu enaknya itu nanti kalau misalkan kita lampu udah mati nih, misalkan kita mau matiin CO2, kan kita nggak perlu mematikan yang di Pro Control ini, tapi kita cukup menggunakan handle-nya ini, tinggal kita putar-putar, kita tutup lagi menggunakan si handle ini. Jadi kita kalau kita misalkan mau menggunakannya lagi, kita tinggal tekan, otomatis kan bubble BPS-nya itu atau bubble per second-nya itu kan nggak perlu kita atur-atur lagi, kan ribet ya kalau misalkan kita tanpa menggunakan handle ini, misalkan langsung menggunakan si Pro Control ini. Kalau kita misalkan kita mau matiin, misalkan kita waktunya mau matiin CO2, kita matiin, begitu kita nyala lagi kan kita harus mengatur lagi si BPS-nya, kan ribet kan. Nah jadi kegunaan kita selain yang tadi itu menggunakan handlean itu, menggunakan handlean ini ya itu salah satunya. Udah saya tadi jelasin ya, sebetulnya udah saya tadi bilang bahwa pneumatik ini juga bagus, cukup stabil ya, nggak berubah-ubah. Terus kenapa saya ganti? Jadi saya ganti ke stainless soalnya saya ingin menggunakan solenoid. Nah, bentar. Nah jadi solenoid itu seperti ini nih. Ini solenoidnya. Ini saya beli berapa ya lupa, sekitar 120 atau 100 berapa saya beli dari Cina tuh lupa, sekitar 150 lah kalau nggak salah, belum termasuk ongkir. Nah yang didapat itu nanti kita pertama itu si karet seal ya. Nah ini karet ini nih, karet ini didapat bukan dari si plow control CO2 stainless ini ya, bukan, tapi ini didapat, si karet ini didapat dari solenoid ini. Soalnya kalau kita nggak menggunakan solenoid, kita nggak perlu menggunakan karet yang hijau ini, jadi langsung selang aja, terus pakai ininya penguncinya udah. Nah kalau pakai solenoid otomatis kita harus menggunakan karet ini biar lebih nggak bocor lah, biar lebih aman soalnya ya. Nah ya, ini solenoid, ini merek apa ya lupa, mau merek apapun sama. Yang didapat itu nanti colokannya. Nah
Nah, yang dapat nanti adaptor, juga kunci. Ini kunci buat nanti pemasangan ke si flow control CO2 nya ya, buat si keran CO2 nya. Nah, buat si keran CO2 nya. Nah, pemasangannya itu seperti ini. Pertama kita lepas dulu kabelnya. Nah, posisinya yang lihat udah pasti tau lah, kalau yang bawah ini kan yang bisa diputar-putar ini kan buat ke keran CO2. Kalau yang kayak gini kan buat ke selang. Nah, pertama kita masukin si ini penguncinya itu ke si keran CO2. Bentar. Tinggal putar-putar. Setelah itu baru kita kencangkan menggunakan kunci. Nah, kalau mentok udah beres. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya langsung pasang selang deh. Pasang selang, masukin dulu selangnya ke sini, baru deh kunci. Kalau yang belum tahu solenoid itu buat apa, nah jadi solenoid ini buat pengatur nyala atau off-nya si CO2 ya. Jadi nanti kan kalau lampu mati kan si ekosistem yang ada di tank aquascape kita itu nggak perlu CO2 kan kalau lampu mati. Nah, itu kan sayang kan kalau kita dibiarin kan terhambur-hambur kebuang. Nah, itu bisa diakalinya, bisa kita menutup keran ini, kita bisa menutup keran menggunakan kita sendiri, tangan kita sendiri. Nah, kalau kita menggunakan solenoid ini, dia ini otomatis, jadi mengikuti waktu lampu nyala. Jadi kalau kita udah colokin, nanti begitu kita colokin terus ininya udah dinyalain, si keran CO2 nya udah sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan 2 bps atau 3 bps. Nah, terus nanti kalau lampu nyala otomatis ini akan keluar CO2 nya. Nah, sedangkan kalau lampu mati otomatis si aliran CO2 nya itu akan ketutup ya di dalam solenoid ini. Jadi kita nggak perlu menutup untuk matikan si CO2. Di video sebelumnya kan saya udah diperlihatin tuh meracik racikannya ya, racikan CO2 ini itu menggunakan citron soda ya berapa. Kalau ada yang tanya, setelah saya menggunakan solenoid ini tahan berapa lama sih saya menggunakan racikan tersebut. Saya menggunakan racikan tersebut ya 500 tersebut, 500 banding 500 tersebut kurang lebih 1 bulan lebih ya. Loh, kok kenapa cepat habis, padahal kan ini tabung gede ya, 6 kilo. Soalnya saya menggunakan BPS nya itu kenceng banget ya. Tabung apart ini kan saya buat tank dust style ya, yang udah saya bahas di video sebelumnya, dimana kalau tank dust style ini kan rakus banget nutrisi dan CO2 nya itu harus benar-benar cukup gitu kan. Nah, jadi saya menggunakan ukuran BPS nya itu sekitar 3 BPS lebih ya, hampir ke 4 BPS. Tapi itu tuh aman, ikan-ikan aman, udang-udang juga aman. Jadi sebetulnya tercukupnya tank kita, apakah cukup enggaknya itu bukan tergantung BPS ya, tapi menggunakan alat ukur yang benar ya. Nah, soalnya waktu itu saya menggunakan 3 BPS bukan kurang sih, terbilang sedikit lah kurangnya, cuman saya tambahin lagi sedikit banget, setengah BPS, jadi 3,5 BPS. Itu kan kenceng banget ya, otomatis
nggak mungkin lama gitu kan, meskipun takarannya gede. Jadi sebulan lebih itu udah habis kan, si meterannya itu udah menunjukkan ke 0. Nah, kalau kita menggunakan 1 bps atau 2 bps buat tank low atau medium sih, itu mungkin bisa mencapai 2 bulan lebih ya. Soalnya kan kalau 1 bps atau 2 bps mah nggak terlalu kenceng ya dibanding yang 3 bps lebih gitu kan. Dan menurut saya sih, membuat tabung DIY CO2 dari tabung apart ini yang 6 kilo, kalau misalkan buat spek tank yang medium atau low sih itu bagus ya, awet, cukup terbantu. Cuman kalau untuk yang high gitu seperti Dustar itu kan, pokoknya yang high banget kan, kayak Brazilian style itu otomatis kan si CO2 nya harus tinggi banget ya. Kalau menurut saya sih mending beli kalau udah ada budget, mending beli yang langsung yang 5 kilo itu kan, yang tabung isi CO2 langsung ya, bukan DIY. Itu kan bisa lebih awet kan ya dibanding yang DIY. Nah, jadi kecuali kalau teman-teman punya tank yang medium atau low sih, itu masih sangat saya rekomendasikan buat menggunakan ini. Tapi kalau teman-teman meskipun ngotot misalkan kayak saya kan pengen punya tank Dustar tapi belum ada dana buat beli tabung, cukup terbantu sih. Pokoknya sekali racik itu saya habis sekitar 26.000 ya. Lebih membeli citron jus, citron 500 gram juga, soda 500 gram. Lebih awet lagi kalau teman-teman beli citronnya itu yang per kiloan ya, bukan yang sasetan. Kalau saya kan di sini jarang yang kiloan gitu, adanya itu cuman yang sasetan, jadi cukup mahal gitu kan, sampai 26.000. Berbeda lagi kalau kita membelinya kiloan, apalagi kalau kita membelinya 1 karung gitu kan, itu bisa mencapai beberapa bulan kan, lama banget habis. Nah, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu. Buat teman-teman, sekali lagi kalau masih bingung, ada yang mau tanyakan aja, nanti saya akan usahakan jawab. Teman-teman udah subscribe channel ini, otomatis itu kan membuat saya lebih semangat lagi yang membuat konten seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.